lagi tutup tahun gitu kan, yang dinanti-nanti apa? Biasanya bunyi trompet gitu ya, atau juga petasan, atau kembang api, dan musik-musik keras yang pokoknya seru, yang pokoknya meriah seperti itu. Tapi saudara, pernah nggak kita berpikir apa sih maksudnya ketika tutup tahun itu harus ada suara-suara semacam itu ya? Suara trompet, suara petasan, atau kembang api, dan lain-lain. Tentu kita yang menjalaninya akan mengatakan itu mah memang supaya suasananya jadi seru atau ramai. Sebenarnya tidak demikian. Kenapa? Sebab suara-suara itu terkaitnya juga dengan mitos dari orang Cina. Ya. Jadi ada pemahaman suara-suara yang keras itu, entah petasan, entah kembang api, dan lain-lainnya, itu sebenarnya dipakai untuk apa? Untuk mengusir setan-setan dan kuasa jahat lainnya yang datang, yang bisa datang untuk mencuri keuntungan yang ada di tahunnya baru. Rupanya setan-setan, tuyul atau apalah sejenisnya itu paling cocok dengan suara keras. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu berteriak, teriaklah saat itu. Karena itu yang namanya setan dengan kelompoknya, gembongnya itu akan lari kabur kan gitu ya. Saudara-saudara, tentu mitos ini ya punya makna. Walaupun itu sesuatu yang kita lakukan biasa ya setiap tahun, tapi mitos itu pasti punya makna. Apa maknanya? Maknanya itu ada dua. Pertama adalah sukacita. Ada orang waktu itu tahun sedih. Ada juga sih ya, mungkin karena merasa ditinggal oleh orang yang dikasihinya gitu ya, mau masuk ke lembaran baru. Tapi toh tentu tidak akan mengurangi juga kebahagiaan sudah sampai di titik itu dan akan melanjutkan lagi. Jadi kita bisa melihat bahwa memang pesan dari yang disampaikan dari mitos Cina itu adalah pertama sukacita. Jadi berharaplah supaya orang-orang yang merayakan tutup tahun itu dipenuhi sukacita. Tapi tidak hanya itu, ya. Yang kedua adalah kecemasan. Jadi sebaliknya ini, rasa cemas yang bisa muncul menyertai pikiran-pikiran setiap orang yang mulai menimbang apa sih nanti yang akan terjadi, hal-hal buruk apa yang bisa terjadi di tahun mendatang. Kemarin masih ingat gak tema Natal tanggal 24? Apa temanya? Wah, kalau temanya jauh lupa, dimana sih banyak ya. Temanya itu adalah apa? Ada yang tahu? Ingat? Natal ya? Natal ya? Manis. Tapi kalau kita membaca harian Kompas, justru tahun 2016 itu adalah eranya kepahitan dari kemanusiaan. Jadi artinya era kepahitan karena melihat ya, situasi kehidupan kemanusiaan yang makin menurun, ya, yang makin drop gitu ya, dengan segala kejahatan yang ada di dalamnya, pembunuhan demi pembunuhan, penipuan dan lain sebagainya, menyeruak kehidupan di dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, tapi apapun itu, saudara, kita tetap menyadari bahwa ketika kita bisa melalui tahun 2016 sampai tuntas, tentu tidak akan mengurangi rasa syukur kita ya tentang apapun yang kita sudah alami bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, bersama-sama dengan masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia. Kita sudah sampai di penghujung tahun 2016 dan sekarang mulai melangkahkan kaki di tahun 2017. Karena itulah saudara, di dalam kehidupan kita, apa sih yang kita bisa lihat di tahun yang baru? Rupanya saudara, orang tuh sering istilah bahasa sekarang tuh kepo. Kepo artinya pengen tahu aja gitu ya. Padahal ada misteri yang Allah memang hadirkan ke dalam dunia ini, tapi ya kepo aja gitu, pengen tahu, tetap memaksa gitu ya. Apa sih? Sehingga orang seringkali mendengarkan misalnya ramalan-ramalan maupun juga prediksi keadaan. Kita akan mendengarkan para pakar bicara berbagai macam, tentang pakar ekonomi, pakar politik, hukum,
sebagainya. Apa nanti yang akan terjadi di tahun 2017? 2016 aja era pahit katanya harian Kompas gitu. Jadi apakah akan semakin pahit atau pahitnya mulai berkurang? Bisa juga terjadi begitu ya. Tapi itulah yang terjadi, bahwa orang pengen tahu apa yang terjadi di tahun 2017. Makanya tidak hanya cukup para narasumber, ada orang-orang yang senang mendengarkan ulasan dari paranormal. Walaupun di TV ada begitu ya, saya nggak percaya paranormal, tapi tetap aja nonton di TV. Apa sih? Apalagi kalau udah dikaitkan, misalnya dulu ya ada siapa? Mama Lawrence ya. Wah, diulas oleh televisi gitu, bahwa ternyata apa yang diramalkan itu tepat. Tapi kita tanya juga ketika ternyata Mama Lawrence ini pintar meramal artis ya, tapi ternyata untuk kematiannya sendiri dia tidak mampu meramal. Ini kan satu kenyataan bahwa manusia itu memang terbatas. Baik itu paranormal lainnya, entah suku naga lah, ada Ki Joko Bodo, ada Ki Gendeng, gitu ya. Semua itu menjadi sesuatu yang seringkali menarik untuk didengar, bahkan disimak. Tapi saudara, kita tahu juga kan, ternyata ramalan-ramalan begitu banyak yang meleset juga. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa ya bisa meleset? Apakah kurang ahli, gitu ya? Apakah kurang pintar? Bukan saudara. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 8, ya, Mazmur 8 tadi yang dinyanyikan oleh penyanyi dengan teman-temannya itu kan dinyatakan juga di situ manusia dibuat hampir sama. Jadi, dibuat hampir sama dengan Allah. Jadi kalau hampir sama ya itu bukan sama, gitu ya. Nah dari ini saja kita pun sudah tahu membuat prediksi masa depan dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, kok tetap punya kelemahan. Karena kenapa? Karena di sanalah apa yang diprediksikan manusia itu adalah hampir sama dan tidak sama dengan apa yang Allah nyatakan. Artinya manusia tidak bisa melihat masa depan dengan setepat-tepatnya, karena masa depan dan hidup manusia tetap ada di tangan Allah. Dan itulah sebabnya saya melihat ya, anak-anak Tuhan yang di dalam kehidupannya senantiasa mengandalkan Tuhan, memberi ruang yang sangat luas bagi karya Roh Kudus untuk membentuk dirinya menjadi seorang anak Tuhan yang hidup benar, sejati di pandangan mata Tuhan dan juga sesama. Orang-orang itulah yang sebenarnya tidak perlu, gitu ya, yang tidak mementingkan tentang ramalan, prediksi dan lain sebagainya. Sebab apapun itu kita tahu jatuh bangunnya kita bisa saja kita alami. Tapi yang terpenting bukan soal jatuh bangunnya, tapi bagaimana di tengah-tengah kejatuhan sekalipun kita tetap mampu mengandalkan Tuhan. Nah oleh karena itu menurut saya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bukan dalam perspektif manusia, karena sekali lagi yang seperti tadi dikatakan, perspektif manusia itu terbatas. Tapi mari kita belajar dari perspektif Allah. Apa sih yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita? Menurut saya ada 3 hal tentang tahun yang baru ini. Pertama adalah manusia itu harus siap menjalani hidup yang penuh suka duka, sukses, gagal, sehat, sakit, tawa, tangis, dan bukan dengan kecemasan atau ketakutan, tapi menjadi orang-orang yang semakin menyerahkan dirinya pada rancangan Allah yang sempurna dan yang membawa damai sejahtera. Seperti yang juga sebenarnya yang diangkat oleh kitab Pengkhotbah. Tapi mungkin buru-buru kita menjawab, kitab Pengkhotbah Bu, bukannya di kitab Pengkhotbah itu justru menggambarkan tentang kehidupan yang sia-sia. Apa-apa sia-sia. Ya. Jadi berhikmat pun dikatakan oleh Pengkhotbah itu sia-sia. Masa kita perlu mendengar apa yang dikatakan oleh Pengkhotbah? Ini apalagi tahun yang lalu, kalau semuanya sia-sia nanti saya jadi pesimis gitu ya. Saudara, mungkin kita harus melihatnya dari kacamata yang berbeda. Ketika kita memahami tentang apa yang dinyatakan Pengkhotbah, seperti juga Paul Tillich mengatakan bahwa kesia-siaan yang diungkapkan Pengkhotbah itu merupakan
kebenaran, bahkan kejujuran tentang kehidupan. Inilah yang membuktikan bahwa Alkitab adalah kitab yang jujur dan realistis, yang tidak menutupi kenyataan bahwa hidup itu tidak hanya ada yang optimis, tapi juga ada yang pesimis. Manusia hidup itu harus menjalani siklus yang bersifat kontradiksi. Ada lahir, ada meninggal, ada menanam, ada mencabut, ada yang ditanam, ada yang menanam, ada yang mencabut yang ditanam, ada yang membunuh, ada yang menyembuhkan, ada yang merombak, ada yang membangun, ada yang membuang, ada yang mengumpulkan batu, memeluk dan menahan diri dari memeluk, merobek ataupun juga menjahit, berdiam diri bicara, mengasihi dan membenci, perang dan damai. Dan memang kitab Pengkhotbah sebenarnya mau mengatakan bahwa hidup ini memang penuh dengan kontradiksi itu. Nah, tetapi apakah yang penting yang harus kita hayati di sini? Yang penting itu bukan karena kenapa ya mesti positif negatif gitu ya. Tapi yang kita harus pahami di sini seperti juga yang dikatakan oleh Suster Joan Krister itu mengatakan bahwa seluruh peristiwa-peristiwa kontradiksi yang ada di dalam Pengkhotbah yang dijalani manusia sebenarnya merupakan rangkaian indah yang dikerjakan Allah bagi hidup manusia. Oleh karena itulah satu peristiwa tidak selalu bisa dipahami sebagai rancangan damai sejahtera Allah, melainkan melulu menjadi keseluruhan rangkaian hidup manusia. Jadi maksudnya kalau kita mau menghayati dari perspektif Allah, ketika kita mengalami sakit, ketika kita ada di dalam pergumulan yang berat dalam rumah tangga, ketika begitu banyak penderitaan yang harus kita hadapi dan jalani, kita jangan cepat-cepat mengatakan